Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan untuk kita, sehingga dengan nikmat-nikmat Allah itu siang ini kita masih diberi peluang untuk meningkatkan nilai kemanusiaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saja apa yang kita lakukan pada siang hari ini, mulai dari sholat yang kita kerjakan, sholat rawatibnya, sholat zuhur, lalu kemudian ikut pengajian ini, dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul akhir zaman, teladan utama dalam kehidupan kita. Semoga Allah berikan kemudahan untuk kita bisa meneladani dan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang berbahagia, dalam kesempatan siang ini kajian kita ini soal Yahudi dalam Al-Qur'an, kira-kira begitu. Berkaitan dengan Yahudi ini setidaknya ada 4 term, ya, 4 kata di dalam Al-Quran itu yang berkaitan dengan Yahudi. Yang pertama Asbat, yang kedua Bani Israel, yang ketiga Yahudi, yang keempat Ahlul Kitab. Tapi dalam kesempatan siang ini yang Ahlul Kitab kita tinggalkan. Jadi hanya 3 saja, Asbat, Bani Israel, kemudian Yahudi. Kata Asbat itu berarti banyak atau lebat. Jadi asal banyak, lebat itu namanya Asbat. Dan ini berasal dari bahasa Ibrani, Sibtun, yang berarti anak cucu. Oleh karena itu secara terminologi Asbat ini adalah 12 orang anak Nabi Yakub yang melahirkan 12 suku Israel. Jadi Nabi Yakub itu dengan 4 orang istrinya punya 12 orang anak. Nabi Yakub dengan istrinya Lea atau Laia itu punya 6 orang putra. Yang pertama namanya Ruben, lalu Simeon, Lewi, Yahuda, Isakhar, dan Zebulaon. Lalu dengan istrinya Rachel, Yakub punya 2 orang anak. Anaknya laki-laki semua ini, ya. 2 orang anak laki-laki, namanya Yusuf dan Benyamin. Lalu dengan Bilha ini 2 orang juga, yaitu Dan dan Naftali. Kemudian dengan istrinya Zilfa, dia punya 2 orang anak, namanya Gad dan Asher. Nah, kata Asbat itu disebutkan sebanyak 5 kali dalam Al-Quran dan tersebar di dalam 4 surat.
satu kali disebutkan dalam surat Al-A'raf. Al-A'raf ini surat Makkiyah. Dua kali disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Satu kali disebutkan dalam surat An-Nisa. Dan satu kali disebutkan dalam surat Ali Imran. Nah, perintah kepada anak cucu Yakub untuk beriman kepada Allah dan pada kitab-kitab yang dibawa oleh para nabi, dan larangan membeda-bedakan para nabi. Nah, ini disebutkan di dalam surat Baqarah, surat yang kedua ayat 136. Jadi dalam kaitan asbat di sini, ini isinya itu tentang perintah kepada anak cucu Yakub supaya beriman kepada Allah dan semua kitab-kitab yang dibawa oleh para nabi, dan melarang untuk membeda-bedakan para nabi itu. Ini ingat, ini Madaniyah, di Madinah. Dan orang Yahudi itu ketika itu tidak menerima kehadiran Nabi Muhammad. Bahkan bukan tidak menerima saja, menyembunyikan kebenarannya. Makanya mereka padahal diperintahkan supaya beriman kepada semua nabi-nabi, termasuk tentu saja kepada Nabi Muhammad yang sudah diberitakan di dalam kitab suci mereka itu. Lalu kemudian juga merupakan penegasan Allah bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya itu bukan Yahudi dan bukan pula Nasrani. Bukan Yahudi, bukan pula Nasrani. Kemudian Allah mencela di sini, mencela mereka yang menyembunyikan kebenaran. Al-Baqarah 140. Nah, jadi di sini ditegaskan Ibrahim, Yakub, Ishak itu bukan Yahudi, bukan Nasrani. Tapi nanti dalam ayat yang lain Hanifah Muslimah. Ini apa maknanya di sini? Penyebutan Yahudi dalam ayat ini dalam konteks agama, bukan suku, bukan bangsa ya. Maka dia bukan seorang Yahudi, bukan seorang yang beragama Yahudi, bukan juga seorang yang beragama Nasrani. Dan Allah mencela mereka sebagai orang yang menyembunyikan kebenaran. Bahkan mereka mencoba menyamarkan kebenaran, menutup-nutupi kebenaran kenabian Muhammad yang datang pada waktu itu. Lalu dalam kaitan asbat ini dalam surah Ali Imran 84 itu berisi perintah kepada Nabi Muhammad untuk beriman kepada Allah, kepada kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada nabi-nabi sebelumnya, dan larangan membeda-bedakan para nabi. Nah, jadi di sini meskipun yang disebut asbat tadi itu anak cucu Yakub, tapi isinya ini supaya Nabi Muhammad beriman kepada apa yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya, kepada kitab-kitab sebelumnya, dan kemudian melarang untuk memberikan perlakuan yang berbeda kepada para nabi-nabi sebelumnya. Larangan bersikap diskriminatif terhadap nabi yang satu dianggap lebih mulia dari nabi yang lainnya gitu. Nah, ini dalam Ali Imran 84. Kemudian pernyataan Allah bahwa dia telah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad dan nabi-nabi sebelumnya. An-Nisa 163. Artinya di sini wahyu yang diterima oleh nabi-nabi itu semua sumbernya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan karena sumbernya satu,
tentu saja isinya tidak berbeda. Kebenaran yang dibawa itu sama. Itu ya. Nah, lalu kemudian Allah menjelaskan tentang adanya 12 suku Bani Israel. Ini dalam Al-A'raf 160. Nah, jadi ini pendek kata sebetulnya Al-Asbat di sini ini hanya untuk menjelaskan tentang anak cucu Yakub yang kemudian melahirkan 12 suku Yahudi dari ke-12 putranya tadi itu. Dan dari sinilah kemudian berkembang sampai sekarang ini gitu ya. Nah, yang kedua, istilah berikutnya adalah Israel, tapi catatannya kemana? Nah, ini bahayanya kan. Nah, kita cari dulu. Nah, Israel. Kata Israel itu terulang sebanyak 43 kali dalam Al-Quran. Israel ini bahasa Ibrani, ya, terdiri dari dua kata, Isra, yaitu hamba atau kekasih, dan El yang berarti Tuhan. Berarti Israel adalah kekasih Allah atau hamba Allah. Tapi kalau kita buka kitab-kitab tafsir itu, ulama tafsir sepakat Israel ini adalah Yakub. Ya. Maka berarti kekasih Allah itu adalah Nabi Yakub. Hamba Allah itu adalah Nabi Yakub. Dan gelar ini diberikan kepada Nabi Yakub setelah dia menjalani perjuangan yang berat. Nah, jadi kalau mau dapat predikat hamba Allah nggak bisa duduk-duduk berzikir aja, nggak cukup itu. Yakub ini luar biasa ya perjuangannya. Padahal dia nabi, kita bukan siapa-siapa ya. Tentunya harus lebih keras lagi perjuangannya. Nabi aja keras, apalagi kita mestinya lebih gitu ya. Baru bisa dapat predikat hamba Allah ini. Israel yang tadi kita sebut 43 kali dalam Quran itu, ini secara umum menunjukkan pengertian bangsa yang dikasihi Allah secara umum. Tapi pada sisi lain juga menunjukkan bangsa yang melawan. Nah, jadi secara umum dia Israel ini bangsa yang dikasihi Allah, tapi pada sisi lain ini menunjukkan dia sebagai bangsa yang menentang, melawan. Paling tidak ada 4 ini, bangsa yang paling nakal, bangsa yang sukar diatur, bangsa yang bersikap eksklusif, dan bangsa yang suka berbuat kerusakan. Nah, ini nanti Bapak Ibu sendiri yang menilai itu ya. Sebagai bangsa yang dikasihi Allah, Israel ini, Bani Israel ini bisa kita lihat dalam surat Al-Baqarah. Surat yang kedua ayat 140. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Wahai Bani Israil, ingat kamulah nikmat yang telah aku berikan kepadamu. Penuhilah janjimu kepadaku, dan aku akan penuhi janjiku kepada kamu, dan takutlah kamu kepadaku. Lalu Allah juga memberikan nikmat kesenangan duniawi. Diberikan mereka manna dan salwa. Ini enggak ada bangsa yang diberikan ini ya. Ini makanan hidangan dari surga ini.
Jadi orang Bani Israel yang baru makan ini, orang Indonesia belum. Nggak tahu kita mana salwa itu kayak apa itu. Tapi Bani Israel dikasih Allah karena mereka itu tadi dicintai Allah ya. Ini disebutkan dalam surat Thaha. Surat yang ke-20 ayat 80, ya Bani Israel qad anjaynakum min aduwikum wa wa'adnakum janibat turil aiman wa nazzalna 'alaikumul manna wassalwa. Wahai Bani Israel, sungguh kami telah melepaskan kamu, memberikan kepada kamu kemenangan atas musuh-musuh kamu dan membuat perjanjian, dan kami membuat perjanjian kepada kamu di dekat gunung, di sebelah kanan gunung, bukit ya. Lalu wa nazzalna 'alaikumul manna wassalwa, dan kami turunkan kepada kamu manna dan salwa, dikasih dia itu. Tapi dasar Bani Israel yang tadi suka membangkang itu, bosen makan manna wassalwa itu, kasihlah kami pergi ke kota biar kami bisa beli apa kacang, buncis, jengkol, pete gitu, bawang, ya segala macam yuk. Sehingga kata Allah, apa kamu mau menukar sesuatu yang lebih bagus dengan sesuatu yang lebih rendah? Tapi karena mereka ngotot ya dikasih, ditarik lagi mana dan salwanya itu. Ya, Allah juga menyelamatkan Bani Israel dari bahaya yang mengancam jiwa maupun harta benda mereka. Ini disebutkan dalam Al-Baqarah surat yang kedua ayat 49 sampai 50, Al-A'raf surat yang ke-7 ayat 138, kemudian dalam surat Yunus surat yang ke-10 ayat 93. Lalu juga dalam surat Ad-Dukhan ayat surat yang ke-44 ayat 30. Mereka juga diberi tempat tinggal yang nyaman di muka bumi. Ini surat Yunus surat yang ke-10 ayat 93 dan Al-Isra surat yang ke-17 ayat 104. Mereka juga dikasih kebebasan untuk memakan makanan yang halal dan baik, kecuali beberapa jenis makanan yang telah diharamkan Allah kepada nenek moyang mereka. Ali Imran surat yang ketiga ayat 93. Nanti dalam ayat yang lain disebutkan karena kezaliman mereka. Zalim dalam ayat ini bermaksudnya tindakan kemusyrikan yang mereka lakukan. Allah menghukum mereka dengan mengharamkan beberapa jenis makanan yang semula dihalalkan kepada mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang berbahagia, Allah juga mengutus para rasul kepada Bani Israel secara silih berganti. Jadi kalau kita lihat dari Ibrahim, Ishak, Yakub, terus berganti-ganti itu kan. Itu semua nabinya dari Bani Israel. Nanti baru Ismail menurunkan Muhammad di tanah Arab itu. Jadi kepada mereka diberikan nabi yang silih berganti. Ya, ini bangsa yang luar biasa. Ini nabinya banyak. Banyak nabinya, dikasih silih berganti. Hal ini dimaksudkan agar dapat tetap berpegang teguh perjanjian yang telah mereka ikrarkan kepada Allah yang disebut dengan Al-Mitsaq. Jadi supaya perjanjiannya jangan lupa. Dikasih nabi beruntun terus, tapi udah banyak nabinya lupa juga dia sama perjanjiannya itu. Ini disebutkan dalam Al-Baqarah surat yang kedua ayat 83 dan Al-Maidah surat yang kelima ayat 16. Term Bani Israel juga dikaitkan dengan sikap dan perilaku mereka yang suka berbuat kerusakan. Nah, jadi ya Bani Israel ini juga
menyebutkan tentang atau dihubungkan dengan perilaku orang-orang Bani Israel yang suka membuat kerusakan. Surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat 4, dan akibatnya karena mereka suka membuat kerusakan, akibatnya mereka dilaknat Allah. Ini disebutkan dalam surat Al-Maidah, surat yang kelima ayat 78. Nah, kemudian yang terakhir, bagian yang ketiga itu adalah kata Yahudi. Kata Yahudi ya. Istilah Yahudi terulang dalam Al-Quran sebanyak 22 kali. 22 kali, 10 kali menggunakan istilah hadu. Ya, hanya panjang ya. Hadu itu 10 kali. 3 kali dengan istilah hudun. Hudu. 8 kali dengan istilah al-yahudu. Sebetulnya 9 kali, tapi kemudian dipisah di sini karena yang satu kali bentuknya Yahudian. Sebetulnya ini sama bentuknya. Yahudian. Term hadu muncul dalam bentuk yang bervariasi. Sebagian menunjukkan bentuk kecaman kepada mereka dan sebagiannya menunjukkan pujian dan bernada positif. Jadi term hadu itu sebagian dalam bentuk kecaman kalau kita dalam Quran nanti, tapi sebagian lagi dalam bentuk pujian yang nadanya positif. Pernyataan yang bernada kecaman ini ditujukan karena mereka melanggar berbagai ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Allah. Nah, karena melanggar ketentuan Allah, mereka dikecam oleh Allah. Di antaranya kegemaran mereka melakukan tahrif, merubah isi kitab suci, dirubah-rubah isi kitab sucinya, dikecam mereka itu oleh Allah. Ini disebutkan dalam surat An-Nisa, surat yang keempat ayat 46. Kemudian Allah mengharamkan beberapa jenis makanan yang dulunya halal bagi mereka. Itu yang sudah saya sebut di depan tadi itu. Karena kemusyrikan mereka, kezalimannya itu, tapi zalim dalam ayat ini bermakna musyrik, maka kemudian mereka dihukum Allah dengan mengharamkan beberapa jenis makan yang dulunya halal untuk mereka. Nah, ini disebutkan dalam surah An-Nisa 160. Kecaman juga diberikan kepada mereka karena gemar menyebarkan berita bohong. Nah, siapa yang suka bikin hoax, ini sama dengan Yahudi ini. Al-Maidah 41. Makanya kalau nggak mau sama jangan menyebar hoax ya. Nah, yang perang sekarang aja mereka bikin hoax ya kan. Dibuat hoaxnya. Mereka yang buat. Sikap eksklusif dan klaim mereka sebagai kekasih Allah. Oh, dia dengan menyombongkan diri, kami ini adalah kekasih Allah. Sehingga kalau nanti lihat dalam surat Jumat ditantang tuh kan, kalau benar kamu kekasih Allah, cobalah kamu minta mati, berani enggak? Ternyata wala yatamannau abada. Tidak pernah mereka mau, malah menghindar dari kematiannya. Ya kalau memang benar kekasih Allah, mati itu satu kebahagiaan karena ketemu dengan kekasihnya. Ternyata mereka enggak itu ya. Ini dalam surat Jumat, surat yang ke-62 ayat ke-6. Selain itu Allah juga memberikan pujian kepada sebagian mereka, yaitu yang mereka konsisten dengan ajaran agamanya
dan mereka mendapat jaminan Allah memperoleh keselamatan. Nah, yang dipuji sebagian dari mereka ada yang konsisten dengan ajaran agamanya, karena itu dia mendapat keselamatan. Ini disebutkan dalam Al-Baqarah ayat 62, Al-Maidah ayat 44 dan 69, kemudian surat Al-Hajj ayat 17. Kata hudan itu berarti orang yang bertaubat. Ungkapan Al-Quran yang menunjukkan nada sumbang terhadap orang Yahudi. Kata hudan ini menunjukkan nada sumbang. Hal ini berkaitan dengan klaim-klaim mereka yang enggak benar. Misalnya klaim tentang Yahudi dan Nasrani yang masing-masing menyatakan diri mereka itu paling baik, kelompok yang paling baik, yang paling benar, yang akan masuk surga. Cuman mereka itu, Yahudi bilang kami yang masuk surga, Nasrani bilang kami juga, ya. Sedangkan selain mereka itu celaka dan masuk neraka. Ini Al-Baqarah 111. Lalu klaim Yahudi dan Nasrani yang menyatakan jika ingin mendapatkan petunjuk ikutlah Yahudi atau Nasrani. Nah, jadi kalau mau dapat petunjuk ikut kami, kata Yahudi. Nasrani bilang ikut kami. Jangan ikut yang lain, karena ikut yang lain itu tidak dapat petunjuk. Padahal agama mereka sudah tercemar dengan kemusyrikan. Ini disebutkan dalam Al-Baqarah 135. Term hudan juga menunjukkan bantahan Al-Quran terhadap klaim mereka bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya Yahudi dan Nasrani. Ini dibantah oleh Al-Baqarah 146. Lalu term Al-Yahud ini disebutkan 9 kali dalam Quran, semuanya bernada sumbang dan negatif. Nah, jadi kalau term al-Yahudu itu semuanya negatif. Ayat Quran itu menunjukkan nada yang sumbang, menjelaskan tentang kejelekan-kejelekannya, ya. Antara lain digunakan Al-Quran membantah klaim Yahudi bahwa Nabi Ibrahim adalah Yahudi atau Nasrani yang akan memperoleh keselamatan dalam surah Ali Imran ayat 68. Klaim sesama ahli kitab yang merasa masing-masing paling benar, Al-Baqarah 113, dan menganggap kelompok mereka adalah kekasih Allah, Al-Maidah 18. Sejumlah perlakuan buruk Yahudi itu misalnya sering berprasangka buruk dengan sesama manusia. Bahkan tidak hanya kepada sesama manusia. Orang Yahudi juga berprasangka buruk kepada Allah. Mereka mengatakan Allah itu pelit. Ini Al-Maidah ayat 18. Enggak ada bangsa yang menyebut Allah itu pelit, ya. Semua bilang maha pengasih, maha pelit. Tapi Yahudi bilang pelit. Mereka juga dikecam karena perilaku syirik, di mana mereka mengatakan Uzair ibnullah, Uzair itu anak Allah. At-Taubah ayat 30. Selain itu, Al-Quran menegaskan bahwa orang-orang Yahudi tidak akan pernah merasa puas dan senang sampai umat Islam bersedia mengikuti cara hidup mereka. Ini ayat yang populer, ya, walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ini Al-Baqarah 120. Yang terakhir, Al-Quran mengingatkan umat Islam supaya tidak menjadikan orang Yahudi sebagai pemimpin. Nah, ini dalam surah Al-Maidah 82. Nah, dalam konteks ini tentu saja Yahudi ini tidak disebut, penyebutan mengangkat Yahudi sebagai pemimpin ini
maknanya bisa diperluas. Artinya siapa saja yang punya sifat Yahudi jangan diangkat jadi pemimpin. Kira-kira begitu. Karena nggak ada di Indonesia Yahudi kan. Pemilihan presiden besok tiga-tiganya orang Indonesia itu. Tapi kalau ada dia punya perilaku Yahudi, jangan dipilih. Ini ayat Quran nih, bukan saya yang nyebutnya. Demikian, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.